Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awal Fatikim, akrab disapa dengan Awal. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi biologi Fakultas MIPA Universitas Palangkaraya. Video ini kami buat untuk penilaian aspek pengajaran dalam pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT tahun 2024. Sebagai seorang dosen, telah aktif melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dari aspek pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah Delivery, Interaction, dan Assessment atau dikenal dengan DIA. Delivery merupakan menyediakan materi pengajaran secara mandiri berdasarkan referensi-referensi penelitian yang telah saya lakukan. Interaction merupakan kegiatan tatap muka dosen dan mahasiswa di dalam kelas untuk membahas dan diskusi mata kuliah yang diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran pada mata kuliah biosistematika hewan. Assessment dalam bentuk tugas terstruktur ataupun tugas mandiri dan proyek untuk mengukur ketercapaian pembelajaran dan kemampuan mahasiswa secara objektif. Model pembelajaran mata kuliah biosistematika hewan ini model pembelajaran student center learning dengan metode pembelajaran project based learning atau PJBL. Selanjutnya saya akan menguraikan identitas terkait dengan mata kuliah biosistematika hewan. Biosistematika hewan merupakan mata kuliah wajib pada program studi S1 biologi yang diprogram pada semester ganjil, khususnya pada semester 3 dengan kode mata kuliah 1HP143032 dengan bobot mata kuliah 3 SKS dengan rincian 2 SKS untuk teori, 1 SKS untuk praktikum. Adapun CPL yang dibebankan pada mata kuliah biosistematika hewan mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Sehingga dari CPL ini diturunkan menjadi 5 CPNK pada mata kuliah biosistematika hewan. CPNK pertama mampu menerapkan dan mengembangkan ekokomitmen dalam upaya mewujudkan karakter harapi dengan pendekatan konsep biosistematika hewan. CPNK yang kedua menguasai konsep biosistematika hewan. CPNK yang ketiga mampu merancang dan melaksanakan penelitian di bidang biosistematika hewan serta mampu mengelola, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan data penelitian. CPNK keempat mampu menguasai aplikasi, menguraikan, menganalisis, mengevaluasi terkait dengan konsep biosistematika hewan. CPNK kelima mampu mengkomunikasikan hasil penelitian ataupun proyek biosistematika hewan dalam bentuk artikel ilmiah. Dan dari CPNK tersebut diturunkan menjadi sub CPNK dengan materi kajian dalam mata kuliah biosistematika hewan ini mencakup pengantar biosistematika dan evolusi hewan invertebrata dan vertebrata. Yang kedua, protozoa, porifera, dan plakozoa. Yang ketiga, Platyhelminthes, Nematihelminthes, dan Annelida. Yang keempat, Moluska dan Echinodermata. Yang kelima, Arthropoda. Yang keenam, Hemichordata, Chordata, klasifikasi dan karakterisasi Agnatha. Yang ketujuh, konservasi melalui kajian taksonomi vertebrata khususnya pada Rostes, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Adapun referensi yang digunakan dari utama yang mencakup dari hasil penelitian dan publikasi dari tim dosen pengampu mata kuliah biosistematika hewan dan referensi yang lainnya yang bersumber dari buku teks ataupun artikel-artikel ilmiah yang lainnya. Pelaksanaan perkuliahan biosistematika hewan ini dilakukan selama 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan untuk teori, diskusi, ataupun proyek. 1 kali untuk ujian tengah semester dan 1 kali untuk ujian akhir semester. Adapun rincian bobot mata kuliah
dalam penilaian biosistematika mencakup proyek ataupun hasil proyek UTS dan UAS dengan bobot diperincikan dalam sistem RPS. Adapun cuplikan perkuliahan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita hari ini masuk di mata kuliah biosistematika hewan. Kita hari ini masuk di materi protozoa. Sebelumnya di kemarin kita sudah belajar terkait dengan biosistematika hewan secara umum. Kita hari ini mencoba membahas tentang protozoologi. Sebelum kita masuk di perkuliahan hari ini atau di tema protozoologi atau khususnya di senjata dan sporozoa, masih ingat kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gambaran umum dari biosistematika hewan, khususnya hewan yang vertebrata. Jadi ada yang bisa menjelaskan kaitannya dengan hewan invertebrata pertama, yaitu protozoa. Apa sih protozoa itu? Oh ya, silakan. Kalau juga ya. Menurut saya, protozoa adalah organisme seluler atau bentuk salah satu dalam bentuk koloni. Oke, saya kira sudah dipahami di materi sebelumnya. Ketika kita berbicara tentang protozoa, merupakan hewan yang uniseluler atau satu sel, satu sel yang hidupnya bisa berkoloni, ataupun bisa individu atau satu-satu. Untuk CPMK pada pertemuan kali ini kita berfokus pada CPMK kedua, di mana diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep biosistematika hewan. Sedangkan untuk sub CPMK-nya diharapkan mahasiswa mampu membedakan konsep organisme, khususnya di invertebrata, pada filum protozoa, polifera, dan plakozoa secara sistematis, kritis, dan logis. Jadi untuk outline-nya dari pertemuan kita hari ini diharapkan mampu memahami terkait dengan protozoologi, sistematika dan siklus hidup dari Siliata. Yang ketiga, mampu memahami sistematika dan siklus hidup dari sporozoa. Nah, kalau kita lihat dari gambaran ini, teman-teman tidak asing lagi ketika lihat gambaran ini. Itu yang paling ujung, kira-kira gambaran apa? Oke, amuba. Kita lihat dari apanya. Di sini kita bisa memahami. Kalau kita berbicara amuba, berarti dia memiliki bentuk yang tidak tetap. Terus berikutnya, ini ada apa ini? Yang lainnya? Oke, ini adalah dari Platylata. Ya. Di sini apa untuk tandanya? Karakteristiknya? Oh, di sini ada flagelannya. Nah, jadi kita bisa membedakan protozoa berdasarkan karakteristik utama. Bentuk tubuhnya yang berubah-ubah karena masuk dalam psikologi. Terus yang kedua, di sini ada Platylata yang merupakan ciri utama dari kelompok Mastopora. Terus berikutnya kita lihat di sini ada kelompok dari Siliata. Berarti aktivitas geraknya menggunakan apa? Silia atau bulu getah. Di sini apa ini? Ya, jadi ini kalau kita lihat sebenarnya adalah sporozoa. Ini contoh dari kelompok Plasmodium. Dari 4 contoh ini kita bisa membedakan sistem klasifikasi alat gerak. Jadi ada 4 jenis pergerakan yang dimiliki oleh protozoa. Yang pertama dengan menggunakan pseudopodia, yang kedua dengan menggunakan flagella, yang ketiga dengan menggunakan silia, yang keempat dia tidak memiliki alat gerak. Jadi perpindahannya seperti apa? Dia membutuhkan vektor pembawa. Nah, ini kalau kita coba uraikan satu persatu dari Siliata protozoa secara umum. Ini struktur tubuh protozoa terdiri dari sitoplasma dan nukleus. Jadi kalau kita lihat tentunya ini paham nggak? Dari poin utama ada sitoplasma dan nukleus. Jadi nanti ini di bagian keseluruhan kita ada sitoplasma dan nanti ada nukleus.
Di sitoplasma itu terdiri dari endo dan ektoplasma. Endoplasma bagian dalam yang lebih besar dan ektoplasma bagian luar yang lebih tipis. Kalau kita lihat berikutnya, ada ektoplasma, tampak jernih dan homogen, berfungsi sebagai alat pergerakan, mengambil makanan, ekskresi, respirasi, dan membelah diri. Kalau kita lihat bagian tipis ini kenapa sih contohnya kok membentuk celah kayak gini? Ini ternyata dengan lekukan kayak gini, ini menjulur satu arah. Di sini ada partikel makanan, dia akan membentuk suatu perangkap, ya, sehingga makanan yang ada di sini nanti ini berada di dalam bagian endoplasma. Yang tadinya berada di luar itu terus ditutup dengan endoplasma gerakan kaki semu, sehingga posisi makanan ada di dalam. Nah, disitulah nantinya baru akan terjadi proses pencernaan makanan oleh enzim-enzim yang ada di dalam protozoa. Ini ada 3 bentuk perkembangbiakan yang terjadi secara aseksual, dan ada 1 pergerakan atau bentuk reproduksi yang terjadi secara seksual. Karena di sini protozoa tidak mengenal adanya hewan protozoa jantan dan betina, ya. Jadi meskipun terjadi suatu pembelahan secara seksual, di sini 2 individu yang berbeda ketemu nempel terus membentuk suatu jembatan konjugasi, terjadi suatu pertukaran materi genetik. Kita lihat gambaran umum dari Syriata memiliki bentuk yang tetap. Jadi kalau dilihat dari Scubodia tadi, di sini lebih maju. Ya, hewan Syriata ini lebih maju karena bentuknya tetap, tidak berubah-ubah. Ya. Dilengkapi dengan silia atau buluta. Jadi ini kalau kita lihat ini bentuknya. Nah, ini ada silianya. Nah, silia ini nanti bisa digunakan untuk pergerakan dan untuk mengambil atau menangkap mangsa, berfungsi sebagai alat berat dan menangkap mangsa. Yang besar disebut dengan makronukleus, berfungsi untuk kegiatan vegetatif, dan yang kecil disebut dengan mikronukleus, berfungsi untuk perkembangbiakan. Jadi di sini jelas, ini yang warna ungu, ya, ada 2. Ada yang makronukleus yang besar dan ada mikronukleus. Dia mempunyai peran dan fungsi yang berbeda. Makro di sini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan apa? Vegetatif pertumbuhan. Di sini kaitannya dengan perkembangbiakan atau reproduksi. Jadi siklus, ya. Siklus makanan ketika sudah masuk ke dalam tubuh paramecium. Ya, ini masuk melalui sitostom tadi, ya. Kemudian di bawahnya akan dilepaskan ke daerah sitoplasma. Dalam bentuk vakula kontraktil. Tujuannya di sini apa? Untuk menyerap, melepaskan nutrisi yang dapat digunakan untuk kebutuhan hidup dari paramecium. Jadi selama nutrisi dari makanan ini masih ada, dia akan berputar terus. Dia akan berproses dari vakula kontraktil. Nah, ketika nutrisi yang sudah dianggap oleh paramecium ini habis, maka dia akan dilepaskan keluar tubuh. Dari vakula kontraktil keluar tubuh. Nah, di sini letaknya. Ini dilepaskan. Terus, kalau tadi kita berbicara reproduksinya, kita berbicara cara makannya, cara geraknya, ternyata di sini ada kekhasan lagi dari paramecium atau kelompok Syriata. Dia mempunyai toleransi. Aktivitas kapan dia membentuk suatu koloni, kapan dia solider atau individu. Dia akan membentuk koloni ketika suhu lingkungan, suhu perairan itu 24 sampai dengan 28 derajat Celcius. Ini suhu optimumnya. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini melakukan riset, ya, ingin mengamati kelompok-kelompok hewan perairan, jadi faktor lingkungan mempengaruhi keberadaan. Caranya di sini ini ada tampilan 3 jenis pergerakan yang berbeda. Ada yang membentuk spiral, jadi ada satu sumbu utama, ada satu sumbu lurus, dia pergerakannya membentuk spiral. Nah, terus ada yang zigzag, ya, zigzag dengan satu sumbu garis lurus pergerakan. Ataupun yang paling umum di sini membentuk satu garis atau seluncur, yang menuju satu arah. Lalu kita lihat di sistem reproduksi ini terjadi secara aseksual. Aseksual. Kalau aseksual ini mudah pemahamannya karena dia membelah satu menjadi 2, gitu ya. Nah, ini konsepnya ada satu A, B, C, D. Satu individu menjadi 2 individu yang sama persis. Kalau kita lihat dari konjugasi, kita mau mulainya dari mana?
Oke, kita mulai dari atas gitu ya. Itu ada warna yang berbeda. Saya buat yang hitam sama merah gitu, makronukleus. Itu ada dua individu. Ya, ada dua paramecium, tentunya ada dua paramecium bertemu, ya, bertemu. Terus dia menempel, ya, terjadi suatu pertukaran materi genetik. Ya. Nah, di sini terjadi suatu materi genetik. Nah, ternyata dari penempelan itu ada suatu pergerakan terlebih dahulu, ya, sebelum terjadi suatu pertukaran genetik. Nah, ini kita lihat di sini. Ternyata yang membelah adalah mikronukleus ini. Ya, di sini kan mikronukleus membelah. Ini mikronukleusnya membelah menjadi dua, masing-masing membelah menjadi dua. Ya. Sekali pembelahan, terus dilanjutkan lagi sekali pembelahan lagi. Jadi melakukan 2 kali pembelahan, sehingga totalnya masing-masing 4. Masing-masing 4. Nah, ketika sudah terjadi 4 kali pembelahan mikronukleus, ya, di sini makronukleusnya terdegradasi. Sehingga selanjutnya diikuti dengan proses selanjutnya. Mikronukleus yang 3 tadi 2 kali pembelahan menghasilkan 4 mikronukleus, 3-nya di sini akan mengalami degradasi lagi. Ya, jadi hilang lagi. Nah, kemudian membelah 1 kali lagi. Ya kan tinggal 1 nih masing-masing. Membelah sekali lagi, ya, untuk menghasilkan makro dan mikronukleus, tetapi perannya adalah keduanya mikronukleus. Ya, cuma ukurannya yang berbeda. Jadi mikronukleus ini membelah sekali lagi, sehingga ukurannya ada yang agak besar dan ada yang kecil. Tapi ini sama-sama mikronukleus. Nah, kemudian di sinilah baru terjadi suatu pertukaran materi genetis. Jadi antara individu satu dengan individu kedua. Jadi bukan ketemu langsung saya kirim ke satunya, saya kirim ke satunya gitu. Tidak, tapi di sini ada proses degradasi makronukleus terlebih dahulu karena fungsi dari mikronukleus tadi sebagai perkembangbiakan. Terjadi pembelahan, baru terjadi satu pertukaran informasi genetik. Nah, di sini kemudian dari masing-masing ini hasil pembelahan tadi setelah terjadi suatu pertukaran informasi genetik, dia akan bergabung. Nah, di sini saya tampilkan. Berarti yang merah mengandung materi genetiknya ada di sini, terus yang biru ada di sini. Jadi 2 individu ini mempunyai informasi genetik dari masing-masing individu. Ya. Nah, ini baru bersatu ini ya. Kalau sudah bersatu kayak gini mikronukleusnya, kemudian individu ini baru memisahkan, baru melepas. Ya. Jembatan konjugasinya yang dibentuk oleh siliata tadi itu baru dilepas. Ya, baru dilepas. Kemudian masing-masing individu ini baru melakukan suatu aktivitas pembelahan atau perkembangbiakan secara aseksual ini. Dimulai dengan 1 mikronukleus dari masing-masing ini membelah berapa kali? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti membelah 4 kali. Ya, 4 kali kan menghasilkan 8. Ya, menghasilkan 8 mikronukleus. Ya. Nah, di sini 4 ya. 4 dari sini nanti akan berubah peran menjadi makronukleus. Sedangkan 3 nanti akan terdegradasi, sehingga sisa 1, berarti sisanya ada 5. Ya. Jadi 4 itu nanti akan berperan sebagai makronukleus ketika terbentuk individu yang baru. Sedangkan 3 akan terdegradasi atau hilang. Tinggal 1. Nah, 1 ini nanti akan membelah lagi 2 kali sehingga menghasilkan 4. Ya, 4 yang nantinya mendampingi atau membentuk mikronukleus baru ketika dihasilkan 4 individu paramecium yang baru dalam sekali pembelahan. Jadi 1 individu ini nanti menghasilkan 4 individu dari proses pembelahan secara seksual atau melalui jembatan konjugasi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Izin tanya Pak, kalau berarti paramecium ini mengalami dua cara reproduksi juga ya Pak? Maksudnya kan yang pertama itu secara seksual, habis itu dia pas sudah memisahkan diri, 1 individu itu jadinya aseksual gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat yang pertama tadi, paramecium ini bisa terjadi perkembangbiakan secara aseksual, di mana 1 individu langsung membelah menjadi 2. Itu ya, yang aseksual ya. Tetapi ada juga yang terjadi secara seksual, bentuk siklusnya kayak gini. Ya.
dari hasil pembelahan secara seksual itu nanti terjadi suatu pembelahan, tetapi mekanisme pembelahannya kan berbeda ini. Kalau yang aseksual tadi itu benar-benar satu langsung membelah, ya. Tetapi kalau hasil dari konjugasi di sini, pembelahan untuk membentuk individu baru, itu ada mekanisme pembentukan mikronukleus dan makronukleus yang baru dari proses pembelahan berulang kali di sini. Jadi tetap ya ada mekanisme aseksual dan ada mekanisme seksual. Kalau yang secara seksual jelas pembelahannya dari pembelahan dimulai dari inti sel satu pembelahan menjadi dua dengan kutub yang berbeda, terus diikuti dengan pembelahan longitudinal atau memanjang sehingga menghasilkan dua individu yang berbeda. Tetapi kalau terjadinya pembelahan di sini menghasilkan individu yang baru di sini, ini menjadi empat dengan proses yang berbeda dengan aseksual, karena di sini terjadi suatu pertukaran informasi genetik terlebih dahulu. Oke. Di sini nggak ada masalah. Jadi sudah jelas kaitannya dengan aseksual dan seksual, khususnya pembelahan benda tadi, terus yang berikutnya pembelahan secara reproduktif. Nanti berikutnya masuk di sporozoa. Kalau kita berbicara sporozoa di dalam film protozoa, di sini kan jelas tadi ada tiga yang memiliki alat gerak dan ada yang satu tidak memiliki alat gerak, yaitu sporozoa. Jadi di sini secara sifatnya sudah diketahui sporozoa pasti bersifat parasit, khususnya bersifat endoparasit, berarti ada di dalam jaringan inangnya. Ya, bentuk tubuh bulat panjang dan tidak dilengkapi dengan alat gerak dan beberapa organel yang lain. Jadi bentuknya khas, bisa bulat, bisa bulat panjang, telonjong gitu ya. Tetapi dia tidak memiliki organel luar yang lainnya seperti hanya pada kelompoknya sebelumnya. Terus respirasi dan infeksi berlangsung secara difusi sederhana. Perkembangbiakan membelah diri, berselang-seling dengan membentuk spora. Lihatnya di iklim tropis dan beriklim lembab. Contohnya di sini saya ambil satu contoh dari sporozoa yaitu Plasmodium. Nah, kita lihat seterusnya. Kita pastikan dulu. Kita mau membahas dari Plasmodium di dalam tubuh nyamuk atau di dalam tubuh manusia. Kita maunya dari mana terlebih dahulu? Ini ditawarkan. Enaknya bagaimana? Ya. Oke, dari dalam tubuh manusia. Nah, di sini nanti di dalam tubuh manusia dibagi menjadi dua tahapan. Ada exoerythrocytic dan ada erythrocytic. Jadi apa sih exoerythrocytic dan apa itu erythrocytic? Ada yang paham? Belum. Exoerythrocytic berarti dia terjadi di luar eritrosit. Jadi tahapan pertama ini nyamuk menggigit manusia. Spora yang dilepaskan ke dalam sel darah, di dalam plasma darah. Jadi di dalam darah tidak langsung masuk ke dalam eritrosit. Tetapi di sini spora ini akan masuk ke dalam sel hepatosit. Jadi masuk ke dalam sel hati. Jadi spora dari Plasmodium itu akan jalan-jalan terlebih dahulu. Sama ketika kita mau penelitian kan kita survei dulu. Jadi dalam sel hepatosit dia akan membelah berubah bentuk di dalam eritrosit, di dalam sel hepatosit membelah terus, ya, di mana kemudian diikuti rusaknya sel hepatosit, sel hati atau sel hepatosit kita akan pecah, membentuk mesozoid yang baru. Jadi seandainya ada sporozoid menginfeksi satu sel hati, dari satu sel hati nanti menghasilkan 100 mesozoid. Ini belum muncul gejala malarianya. Nah, mesozoid itu akan menginfeksi eritrosit. Nah, baru di sini disebut dengan tahapan eritrosit. Ya, tahapan eritrositik. Kalau di sini ada exoerythrocytic karena dia berada di luar sel eritrosit, yaitu di dalam sel hati. Baru mesozoid yang dilepaskan dari hepatosit, ya, menginfeksi eritrosit yang banyak. Jadi nanti satu mesozoid menginfeksi satu eritrosit itulah nanti akan membelah lagi. Karena tadi prinsipnya multiplikasi. Jadi satu mesozoid bisa menghasilkan 10 contohnya dalam satu eritrosit. Satu eritrosit pecah di sini. Satu eritrosit pecah di sini. Ini menghasilkan 10 mesozoid. Nah, pecahnya eritrosit inilah baru muncul gejala malaria. Jadi seandainya tadi kan menghasilkan 100 ya. Ada 100
beberapa eritrosit yang sudah rusak dan nantinya ada eritrosit yang lain, sehingga ketika tidak ada proses pembenahan atau perbaikan sel dalam metal, ya nanti akan menyebabkan suatu kematian karena rusaknya atau pecahnya eritrosit di dalam tubuh. Ternyata ada nyamuk lagi, nyamuk Anopheles yang bikin kita, kebetulan kita terinfeksi malaria. Nah, disitulah nanti eritrosit atau sel darah yang dihisap oleh nyamuk tadi di dalam tubuh nyamuk, dia akan berkembang secara seksual. Nyamuk nanti terjadi seksual, di mana merezoid yang di dalam eritrosit yang dihisap nyamuk tadi, ya ini ya, akan berkembang menjadi makrogamet dan mikrogamet, sel jantan dan sel betina. Ya. Terus membentuk terjadi fertilisasi, dari fertilisasi menghasilkan bentuk ookinet. Ookinet ini bersifat motil ya, dia mampu menembus mukosa usus. Ya. Nah, dari mukosa usus ini nanti akan lepas ke kelenjar saliva nyamuk dalam bentuk spora yang dilepaskan. Ketika nyamuk menggigit, sporanya lepas. Ya, jadi satu individu nyamuk ini bisa menghasilkan banyak spora. Mungkin itu ada yang ditanyakan sampai di sini. Tapi itu dipengaruhi imun juga, Bapak? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang mekanisme yang ada di dalam tubuh baik itu nyamuk ataupun tubuh manusia ketika terinfeksi manusia, ya, ada barel. Ya. Jadi di dalam tubuh kita kan nanti dikenal ada sistem kekebalan tubuh spesifik dan ada non spesifik. Ketika jenis parasit ini masuk, ya pasti harus menghadapi sistem kekebalan tubuh terlebih dahulu. Ketika kekebalan tubuh tidak bisa menangani, ya otomatis si individu atau manusia tadi bisa terinfeksi manusia. Mungkin itu cukup. Oke, cukup untuk pertemuan kita hari ini. Mungkin bisa dipelajari terlebih dahulu untuk pertemuan berikutnya kaitannya dengan materi polifera. Ya. Jadi kita mencoba mereview ya atau menyiapkan materi terkait dengan polifera yang akan kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Mungkin itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video mata kuliah Biosistematika Hewan yang kami gunakan sebagai pernyataan diri dosen unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDB UKTPT tahun 2024. Dari saya terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.